kamu itu cuma wanita kampung miskin. Anakku lebih pantas dengan dia yang cantik dan pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rasanya seorang wanita sedang hamil 8 bulan, diselingkuhin oleh suaminya, dan ibu mertuanya malah membela anaknya dan menghina wanita itu? Ternyata. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dan disehatkan badannya. Komen amin di bawah ya. Dan kalian dari mana aja nih? Pagi itu, suara panci dan wajan bertubrukan pelan dari dapur kecil. Yani berdiri dengan perut besar 8 bulan, mengaduk sayur bening yang aromanya lembut. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia terus melanjutkan, berusaha seolah semuanya baik-baik saja. Ia melirik jam di dinding, pukul 7.45. Bagas belum turun dari kamar. Biasanya, suaminya sudah berangkat ke kantor sebelum jam segitu. Tapi beberapa minggu terakhir, jam berapapun Yani bangun, ia selalu mendapati Bagas sudah bersiap lebih dulu, atau justru belum pulang sama sekali. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin kerjaannya sedang banyak. Begitulah kalimat yang ia ulang-ulang dalam hati. Namun, entah kenapa, suara itu makin hari terdengar seperti kebohongan yang ia ciptakan untuk menenangkan dirinya sendiri. Dari arah tangga, langkah kaki terdengar tergesa. Bagas turun dengan kemeja yang belum disetrika rapi, wajahnya letih tapi dingin. Dingin seperti orang asing. "Mas sarapan dulu?" tanya Yani dengan suara pelan, nyaris ragu. Bagas tidak menatap. Ia hanya mengambil kunci mobil di meja. "Nggak sempat. Aku ada meeting pagi." Yani menunduk, menahan sesak. "Mau kubungkusin aja, Mas? Kamu belum makan dari semalam." Bagas berhenti sejenak. "Udah kubilang nggak sempat." Bentaknya, suaranya keras, memecah keheningan pagi. Piring di tangan Yani hampir terlepas. Ia menatap Bagas yang kini menatap balik dengan pandangan penuh kejengkelan. Bukan benci, tapi seperti seseorang yang menyesal karena masih harus berada di tempat ini. Seketika, Yani sadar, bukan suaranya yang Bagas benci, tapi keberadaannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Bagas keluar. Pintu tertutup keras. Dan rumah itu kembali sunyi. Sore hari, Yani duduk di kursi rotan depan jendela. Dari sana, ia bisa melihat taman kecil yang dulu mereka tanam bersama. Dulu, setiap akhir pekan, Bagas menanam bunga mawar di situ. Ia akan tertawa ketika Yani protes karena durinya sering melukai jari. Tapi sekarang, bunga-bunga itu layu, seperti nasib cinta yang pernah mereka rawat bersama. Ponselnya berbunyi pelan. Sebuah pesan masuk dari Rara, sahabat lamanya. "Kamu baik-baik aja, Yan? Aku mimpi kamu nangis. Entah kenapa aku ngerasa nggak tenang." Yani tersenyum tipis. Ia ingin menjawab, "Aku baik-baik saja," tapi air mata yang jatuh diam-diam membantah segalanya. Ia hanya membalas singkat. "Aku kuat, Ra. Doain aku, ya." Malamnya, Yani duduk sendirian di ruang tamu. TV menyala tapi tak ia perhatikan. Ia hanya menunggu langkah kaki Bagas di depan pintu. Jam menunjukkan pukul 22.30. Lalu pukul 23. Lalu tengah malam. Tidak ada suara. Namun tepat pukul 00.47, ponselnya bergetar. Pesan dari Bagas. "Jangan tunggu. Aku nginep di kantor." Pesan singkat, dingin, tanpa emotikon, tanpa kata sayang seperti dulu. Tapi bukan itu yang membuat Yani hancur. 5 menit kemudian, sebuah pesan lain masuk, tapi bukan untuknya. Ponselnya bergetar lagi, dan karena ponsel mereka tersinkronisasi lewat akun email lama, sebuah preview chat muncul di layar. Pesan itu dari seorang wanita bernama Citra. "Hati-hati, sayang. Aku takut istrimu curiga." Yani membeku. Dunia seakan berhenti bergerak. Tangannya bergetar saat membaca balasan Bagas. Dia nggak akan curiga. Dia terlalu polos buat sadar apapun. Kata, polos, itu menusuk. Polos. Kata yang dulu ia dengar sebagai pujian, kini berubah jadi ejekan paling kejam. Yani menatap layar lama, lalu menekan tombol daya hingga ponselnya mati. Ia memejamkan mata, tapi air mata terus keluar tanpa bisa ditahan. Perutnya bergerak,
Aruna menendang lembut dari dalam, seolah ikut gelisah. Maaf ya, nak, bisiknya di antara tangis. Ibu nggak bisa kasih kamu ayah yang baik. Malam itu, Yani tidak tidur. Ia hanya duduk di ruang tamu dengan tangan memegang perut, memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Foto itu menampilkan dua orang yang dulu tersenyum bahagia di pelaminan, tanpa tahu bahwa suatu hari senyum itu akan jadi luka paling dalam. Dan di antara keheningan malam, pertanyaan yang tak bisa ia hentikan berputar di kepalanya. Kapan cinta berubah jadi benci? Dan, kenapa aku tidak sadar saat itu terjadi? Subuh datang dengan hujan yang deras. Yani menatap keluar jendela, memegang cangkir teh yang tak lagi hangat. Ia tahu, hari ini mungkin akan sama seperti kemarin. Sunyi, tanpa kehadiran Bagas, tanpa cinta. Tapi entah kenapa, di lubuk hatinya yang paling dalam, ada bisikan lembut yang membuatnya bertahan. Jangan menyerah, Yan. Mungkin hari ini hancur, tapi esok belum tentu sama. Ia mengusap air matanya, menatap perutnya sekali lagi, dan berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, aku tidak akan berhenti berjuang. Bukan untuk dia, tapi untuk anakku. Dan di luar sana, hujan turun semakin deras. Seolah langit pun ikut menangis, menyembunyikan awal dari badai yang sebentar lagi akan datang. Langit sore itu berwarna kelabu, seakan ikut menyimpan sesuatu yang berat. Angin berhembus kencang, menggoyangkan tirai-tirai rumah yang dulu jadi tempat tawa dan cinta. Tapi hari itu, rumah itu akan menjadi saksi dari sesuatu yang berbeda. Sebuah kepergian yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Yani berdiri di dapur, mencoba mengalihkan pikiran dengan menyiapkan makan malam. Ia menanak nasi, menggoreng tahu, menata piring. Tiap gerakan terasa otomatis, seperti tubuhnya bekerja tapi jiwanya sudah tidak ada di sana. Ia tahu, Bagas belum pulang lagi semalam. Dan pagi tadi, pesan singkat dari nomor tak dikenal masuk ke ponselnya. Kalau kamu tahu suamimu di mana, mungkin kamu akan berhenti memasak untuk dia. Nomor itu tak tersimpan, tapi Yani tahu siapa pengirimnya. Citra. Nama itu menempel di dadanya seperti luka yang tak mau kering. Ia mencoba tak peduli, tapi hatinya retak. Apa aku seburuk itu sampai suamiku sendiri malu mengakuiku? Ia tak sempat menyelesaikan pikirannya ketika suara pintu depan terbuka keras. Braak. Bagas masuk dengan langkah lebar dan wajah tegang. Tanpa menatap Yani, ia langsung menendang sandal, berjalan menuju ruang tamu. Yani mengikuti pelan, menahan napas. Mas, aku udah masak. Mau makan dulu? Suaranya lembut, hampir tak terdengar di antara suara hujan di luar. Bagas berhenti. Kemejanya basah sebagian, rambutnya berantakan, dan di matanya ada sesuatu yang asing. Kemarahan. Bukan yang biasa. Tapi kemarahan yang seperti sudah disiapkan. Ia berbalik cepat. Yani, katanya datar, aku nggak mau pura-pura lagi. Yani terpaku. Pura-pura apa, Mas? Aku nggak bisa hidup kayak gini. Rumah ini, hidup ini, kamu, semuanya bikin aku sesak. Suaranya meninggi. Setiap hari aku lihat kamu, aku cuma lihat orang yang bikin aku gagal. Lihat diri kamu, Yan. Kamu cuma duduk di rumah, nggak bantu apa-apa, dan sekarang malah nyusahin aku dengan kehamilan ini. Kata-kata itu menampar lebih keras daripada tangan manapun. Yani tak bisa bicara. Ia memegangi perutnya, mencoba menjaga bayinya agar tidak ikut terguncang oleh emosinya sendiri. Mas, suaranya serak. Aku nggak pernah minta apa-apa. Aku cuma. Cukup, potong Bagas. Mulai malam ini, kamu keluar dari rumah ini. Semua terasa berhenti. Yani menatapnya tak percaya. Mas bercanda, kan? Aku hamil 8 bulan. Mau kemana aku? Aku udah bilang, keluar, katanya dingin. Dan kali ini, muncul sosok lain dari tangga. Bu Erika, Ibu Bagas. Perempuan itu berdiri dengan tangan bersedekap, menatap Yani dengan pandangan sinis. Udah bener itu, Gas, katanya. Perempuan kayak dia cuma bikin beban. Dari dulu mama udah bilang, jangan nikah sama dia. Lihat sekarang, cuma makan, tidur, dan numpang hidup. Bu, suara Yani parau.
Saya nggak pernah. Diam, potong Bu Erika tajam. Kalau kamu merasa nggak salah, kenapa hidupmu selalu kayak gini? Tuhan aja kayaknya udah nggak berpihak sama kamu. Anak dalam perut itu, yakin bisa lahir dengan ayah kayak gini. Air mata Yani jatuh. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi tubuhnya gemetar hebat. Setiap kata Bu Erika seperti cambuk yang memukul batinnya. Bagas berjalan ke kamar, lalu keluar membawa sebuah koper. Ia melemparkannya ke lantai. Bawain aja barang secukupnya. Sisanya biar aku buang. Koper itu terbuka sedikit. Di dalamnya ada baju-baju Yani, lipatan selimut, dan foto pernikahan mereka yang retak di salah satu sudut. Yani menatap semua itu lama. Hujan di luar semakin deras, seolah langit sedang ikut menangis untuknya. Mas, suaranya bergetar, aku nggak punya tempat lagi buat pergi. Bagas tidak menjawab. Ia hanya menatap jam di tangannya, lalu berkata dingin. Kalau kamu masih di sini 10 menit lagi, aku bakal minta satpam musir kamu. Hening. Detik terasa seperti menusuk telinga. Hanya suara hujan dan petir yang menggantikan kata-kata yang tak lagi bisa keluar. Yani berdiri pelan, memegangi perutnya yang mulai terasa sakit karena tegang. Ia memungut koper itu tanpa berkata apa-apa. Matanya basah, tapi bukan lagi karena menangis, karena pasrah. Ia berjalan ke pintu depan. Tapi sebelum keluar, ia menatap rumah itu sekali lagi. Rumah yang dulu dibangun dengan cinta dan doa, kini jadi tempat di mana doa itu sendiri terkubur. Mas, katanya pelan. Aku cuma mau bilang satu hal. Bagas tidak menoleh. Tapi Yani tetap melanjutkan. Suaranya kini tenang, meski penuh luka. Aku nggak akan doain kamu hancur. Mas, aku cuma doain kamu suatu hari ngerti, rasa sakit yang kamu kasih ke aku. Lalu ia membuka pintu, dan dunia luar menyambutnya dengan hujan yang menggila. Angin menerpa wajahnya, membasahi rambutnya, menggigilkan tubuhnya. Tapi ia terus berjalan. 1 langkah. 2 langkah. Setiap langkah seperti perpisahan dengan masa lalu. Koper di tangannya berat, tapi tidak seberat hatinya. Dan di tengah jalan, ketika petir menyambar langit, Yani menengadah. Hujan bercampur air mata menetes di pipinya. Yani terbangun oleh rasa sakit yang menusuk dari dalam. Air ketubannya pecah. Ia terengah, matanya mencari-cari ponsel butut di samping kasur, tapi baterainya sudah mati sejak sore. Tidak ada tetangga terdekat, tidak ada suara manusia, hanya hujan yang menenggelamkan dunia. Ia berusaha berdiri, tapi lututnya lemah. Sakitnya seperti gelombang ombak yang menghantam dari segala arah. Ia merangkak ke pintu, mencoba mengetuk pintu warung Bulastri yang letaknya tak jauh. Namun sebelum sampai, tubuhnya ambruk di ambang pintu kontrakan, memegangi perutnya sambil memejamkan mata rapat-rapat. Ya Allah, selamatkan anakku. Dan di antara rasa sakit dan ketakutan itu, ia mendengar suara samar, langkah kaki tergesa dan panggilan yang panik. Bulastri. Entah dari mana, tapi perempuan itu datang, berlari di bawah hujan membawa payung dan wajah cemas. Ya Allah, Yani, enduk, sabar ya, sabar. Ia memeluk Yani, mencoba menopangnya, berteriak minta tolong pada tukang ojek yang kebetulan lewat. Beberapa menit kemudian, dengan tubuh menggigil dan napas yang berat, Yani dibawa ke bidan desa di tengah hujan yang belum juga reda. Langit masih hitam, tapi di dada Yani, ada sesuatu yang mulai menyala, keinginan untuk tetap hidup, demi anaknya. Pagi menjelang. Udara dingin menembus jendela kayu. Di atas ranjang sederhana, Yani terbaring lemah, wajahnya pucat tapi damai. Di sampingnya, terbungkus kain putih kecil, bayi mungil tidur dengan tangan menggenggam udara. Laki-laki, kata Bulastri lembut, mengusap rambut Yani. Kuat banget anakmu, Yan. Lahir di tengah hujan, tapi napasnya kenceng, tandanya bakal jadi anak pemberani. Yani tersenyum samar, menatap wajah kecil itu dengan mata yang basah. Namanya, Aksa, katanya lirih. Artinya, kekuatan. Ia mengelus pipi anaknya, seolah ingin menyalurkan seluruh hidupnya ke dalam sentuhan itu. Anak itu menangis pelan, lalu diam seolah mengerti bahwa dunia yang akan dihadapinya tidak mudah. Tapi di pangkuan ibunya, ia aman.
Yani menatap langit di luar jendela. Masih mendung, tapi tidak lagi kelam. Ia merasa Tuhan tidak sepenuhnya diam. Ia tidak diberi jawaban, tapi diberi alasan untuk tetap hidup. Namun kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Sore harinya, Bu Lastri membawa koran yang ia temukan di warung. Halaman depan menampilkan foto besar, Bagas dan Citra, dengan senyum sempurna dan karangan bunga besar di latar belakang. Judulnya mencolok. Pengusaha muda Bagas Ardiansyah gelar resepsi megah bersama Citra Ayuningrum. Yani menatap foto itu lama, tanpa suara. Tangannya gemetar, tapi matanya tetap tenang. Ada sesuatu yang berubah di sana, bukan lagi kesedihan, melainkan ketegasan. Bu Lastri cemas. Kamu nggak apa-apa, Enduk? Yani menggeleng pelan. Saya cuma baru sadar, Bu, katanya dengan senyum kecil yang entah datang dari luka atau kekuatan. Orang yang tega ninggalin istri hamil, nggak perlu disesali. Cuma perlu dibuktikan, bahwa tanpa dia, saya masih bisa berdiri. Ia menatap bayi kecilnya yang tertidur. Mulai hari ini, aku nggak akan nangis lagi. Nak, kita hidup, bukan buat balas dendam, tapi buat buktiin, kalau Tuhan nggak salah pilih siapa yang harus bertahan. 8 bulan kemudian. Langit Jakarta sore itu berwarna oranye keemasan, memantulkan cahaya di kaca-kaca gedung tinggi. Di antara hiruk-pikuk kota yang sibuk, berdiri sebuah bangunan megah dengan tulisan elegan di depan gerbang. Aruna Hall, Exclusive Wedding Event Venue. Orang-orang berlalu lalang membawa bunga, dekorasi, dan kamera. Di depan pintu utama, karpet merah sudah digelar, sementara mobil-mobil mewah berdatangan satu persatu. Di dalam, dentingan biola dan aroma bunga mawar putih memenuhi udara. Hari itu, Aruna Hall akan menjadi saksi pesta pernikahan besar seorang pengusaha muda bernama Bagas Ardiansyah dan Citra Ayuningrum. Namun, tak ada satupun dari tamu yang datang tahu siapa pemilik tempat megah itu. Tak ada yang tahu bahwa di balik setiap dinding dan lampu kristal yang berkilau, tersimpan kisah air mata dan doa seorang perempuan bernama Yani. Namun saat Yani melangkah masuk, keheningan perlahan menyelinap di antara keramaian. Beberapa wajah mulai saling berbisik. Sebagian mengenalinya, mantan istri yang dulu pernah jadi bahan gosip, kini berdiri dengan wibawa yang tak lagi sama. Bagas yang awalnya tersenyum, tiba-tiba kaku. Citra, yang memegang lengannya, menatap bingung. Yani tidak mencari tatapan siapapun. Ia berjalan perlahan ke depan, berdiri di bawah cahaya lampu besar, menatap panggung dengan mata tenang. Seorang manajer acara mendekat dan berbisik dengan sopan. Bu, maaf, ini acara pribadi. Yani mengangkat tangannya lembut. Saya tahu. Saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Karena ini gedung milik saya. Kata-kata itu jatuh seperti batu di tengah genangan air. Semua kepala menoleh. Musik berhenti. Dan di antara ratusan pasang mata, wajah Bagas memucat. Apa? Gedung ini milik kamu? Suaranya serak, nyaris tidak terdengar. Yani menatapnya sebentar, lalu tersenyum. Iya, Mas. Warisan dari almarhum ayahku. Gedung yang dulu sempat aku doakan untuk jadi tempat pernikahan yang penuh berkah. Ia berhenti sejenak, menatap langit-langit yang tinggi seakan berbicara pada masa lalunya. Tapi mungkin Tuhan punya cara lain untuk mengabulkannya. Ruangan itu sunyi, bahkan suara napas terasa berat. Citra menatap Bagas dengan wajah bingung bercampur panik, sementara tamu-tamu saling berbisik pelan. Yani melangkah sedikit mendekat, suaranya lembut tapi penuh wibawa. Tenang saja. Aku nggak datang untuk mengacaukan apapun. Aku cuma ingin memastikan bahwa tempat ini digunakan dengan baik. Aku nggak dendam, Mas. Dulu kamu buang aku tanpa berpikir. Tapi lihat, Tuhan malah kasih aku tempat untuk berdiri lebih tinggi. Bukan buat nindas, tapi buat belajar memaafkan. Ia menatap Bagas dalam-dalam, lalu menunduk sedikit. Selamat atas pernikahannya. Semoga kali ini kamu benar-benar tahu arti rumah tangga. Dan semoga perempuan di sampingmu nggak perlu ngerasain hal yang sama seperti aku dulu. Yani berbalik pelan, meninggalkan ruangan yang masih membeku. Tapi sebelum langkahnya benar-benar menjauh, suara kecil terdengar dari barisan tamu depan. Bu, bayi ibu mirip sekali sama Bapak Bagas. Seseorang berbisik.
Yani berhenti, namun tidak menoleh. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Tidak, Nak. Anak saya mirip sama ibunya. Kuat, sabar, dan gak butuh siapapun buat membuktikan nilainya." Kemudian ia berjalan keluar, diiringi hembusan angin sore yang menerpa wajahnya. Langit tampak cerah, awan tipis berarak perlahan. Dan di kejauhan, Yani bisa melihat pantulan matahari di jendela gedung itu, tempat yang dulu ingin ia isi dengan cinta, kini menjadi tanda kemenangannya atas luka. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum tulus. "Terima kasih, Tuhan, karena ternyata kehilangan pun bisa jadi cara untuk menemukan diriku sendiri." Yani melangkah ke mobil, membuka ponselnya, dan menatap foto Aksa yang tersenyum.